Safira Julian Memagina menemui Dania setelah selesai menyekap Dania. Di sini Safira dengan tegas mengatakan kepada Dania, mulai hari ini dan saat ini juga, bahwa Safira akan memutuskan hubungannya dengan Dania, bahwa Dania tidak akan menjadi kakak Safira lagi. Dania pun sangat terkejut. Dania tidak mau berpisah dari Safira. Saat ini hanya Safira lah yang dimiliki Dania menjadi saudaranya yang masih tersisa saat ini. Safira malah tegas memutuskan hubungannya dengan Dania agar Safira tidak memiliki beban lagi karena atas perbuatan Dania di masa lalu sebagai pembunuh anak dari Safira. Dania pun menangis histeris. Dania saat ini sangat depresi. Dania berat untuk berpisah dari Safira. Semua pun akan dilakukan Dania demi mendapatkan maaf dari Safira. Tapi Safira tidak terima dan buang wajah kepada Dania dan pergi meninggalkan Dania. Di rumah sakit pun Pak Gunawan sudah kembali sadar dan sembuh. Dokter pun yang melihatnya sangat bahagia. Dari sekian lamanya, ternyata Pak Gunawan akhirnya dapat sembuh. Pak Gunawan pun akan bersaksi kembali di kantor polisi atas kejahatannya di masa lalu, atas kematian kedua orang tua Safira dan Dania. Mama Lestari dan Rafael pun ikut bahagia setelah mengetahui ternyata Pak Gunawan saat ini sudah sadar. Begitu juga dengan Rafael. Dengan bangga dan rasa bahagianya, akhirnya Pak Gunawan dapat sadar kembali. Setelah sadarnya Pak Gunawan pun tidak sabar lagi ingin bergerak ke kantor polisi dan ingin menjelaskan semuanya tentang kejahatannya dan ingin menyerahkan dirinya ke kantor polisi agar segera dirinya ditahan saja di balik kematian kedua orang tua Safira dan Dania. Ternyata Romi pun mendengar percakapan Mama Lestari dengan Rafael memberitahukan bahwa Pak Gunawan ternyata masih hidup. Romi tidak senang dan tidak terima. Saat ini hidupnya Romi pun sedang diambang kehancuran dan terancam akan dilaporkan ke penjara. Setelah Pak Gunawan sadar, Romi kembali memikirkan caranya untuk menyingkirkan Pak Gunawan agar Romi tidak terancam di penjara. Dania pun dilepaskan dari penculikan Yuda dan setelah sampainya, Yuda pun melihat ternyata Dania diculik. Yuda pun sangat geram dan marah besar kepada Dania. Dania pergi tanpa sepengetahuan Yuda sehingga Dania pun diculik. Yuda menampar Dania karena telah melawan Yuda pergi dan tidak memberitahukan Yuda kali ini sehingga Dania pun diculik dan Yuda sangat khawatir. Julian dan Jenna kembali bertemu. Julian mengajak Jenna untuk bekerja sama menjadi arsiteknya di perusahaannya. Jenna sontak bahagia sekali. Akhirnya dirinya bekerja sama dengan Julian. Jenna pun mengatakan kenapa harus dirinya yang menjadi arsitek di perusahaan Julian. Dengan bangganya Julian mengatakan bahwa Julian sangat senang dan bahagia dapat bekerja sama dengan Jenna jika Jenna mau. Karena mulai dulu bahwa Julian mengetahui bahwa lukisan dari Jenna itu sangat indah dan bagus. Sehingga Julian ingin mengajak Jenna bekerja sama di perusahaannya. Julian pun berharap jika Jenna mau bekerja sama dengan dirinya. Dan dengan senang hati dan rasa bahagia, Jenna pun tidak menolak ajakan dari Julian untuk bekerja sama di perusahaannya. Jenna sangat bahagia. Inilah jalan dan detik-detik di mana Jenna akan PDKT kembali dengan Julian dan berharap Jenna bisa berpacaran dengan Julian. Di sini pun Jenna akan berusaha untuk mendapatkan hati Julian. Sedangkan Julian tidak mengetahui bahwa ternyata Jenna sangat menyukainya. Saat ini Julian hanya rasa bahagia akhirnya dapat bekerja sama dengan Jenna, seorang arsitek yang begitu bagus lukisannya. Terima kasih.